Shalom. Halo adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Semuanya sehat-sehat kan? Kak Novi kangen banget sama kalian. Semoga kita segera bisa ketemu ya. Nah, kalian harus tetap semangat belajar firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita akan ibadah. Semuanya boleh belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita mulai dengan doa ya. Ya, kita satu dalam doa. Ikutin Kak Novi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami di rumah, tapi kami mau tetap semangat. Berkati kami, berkati juga teman-teman yang lain, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, supaya kami bisa terus belajar dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya. Nah, hari ini kan kita mau belajar tentang penciptaan. Jadi kita akan mulai dari awal kisah penciptaan nanti sampai terakhir. Nah, sekarang semuanya kita akan belajar secara runtut, oke? Nah, kita akan mulai dari awal. Kalian tahu kan lagu yang pernah Kak Novi ajarin di gereja? Ingat nggak? Ayo, lagunya kayak gini. Hari pertama, siang dan malam. Tahu nggak? Nah, kalau udah tahu, kita sama-sama menyanyi ya, memuji Tuhan. Ikutin Kak Novi gerakannya, oke? Oke. Nah, yuk kita nyanyi ya. Ikutin gerakan Kak Novi ya. Kak Novi akan mundur sedikit, oke? 1, 2, 3. Hari pertama, siang dan malam. Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga, laut dan daratan serta pepohonan. Hari keempat, matahari, bulan, bintang. Hari kelima, burung dan ikan. Hari keenam, ternak dan binatang, juga manusia. Mana, pada bisa nggak? Bisa ya. Nah, nanti didengerin berulang-ulang. Nah, hari ini Kak Novi akan ceritain tentang hari-hari penciptaan, sama seperti lagunya tadi. Nah, kalian simak ya ceritanya. Ini dia ceritanya. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah,
Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Firmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, gimana? Kalian udah dengar belum ceritanya? Udah hafal belum kisah-kisah penciptaannya? Nah, hari pertama Tuhan menciptakan siang, Tuhan juga menciptakan malam. Siang-siang kita bisa beraktivitas, malam-malam kita bisa tidur, beristirahat. Ya, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu adalah langit ya adik-adik. Nah, hari ketiga Tuhan itu menciptakan daratan. Tempat kita sekarang berdiri itu namanya daratan. Lalu ada lautan, air yang sangat luas. Selain itu Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Nah, hari keempat itu Tuhan menciptakan apa yo? Benar, Tuhan menciptakan benda-benda langit kayak matahari, bulan, bintang. Nah, hari kelima itu Tuhan menciptakan hewan-hewan yang terbang. Apa hewan yang terbang? Burung pintar. Jadi Tuhan menciptakan burung. Tuhan juga menciptakan hewan-hewan yang ada di laut. Contohnya adalah ikan. Hari terakhir, hari keenam, Tuhan menciptakan apa?
Tuhan itu menciptakan ternak-ternak, hewan yang ada di darat. Juga Tuhan menciptakan siapa? Kita, manusia. Ya, pinter. Nah, setelah Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan memberkati semua ciptaannya. Karena Tuhan melihat semuanya sudah sangat teramat baik. Nah, karena Tuhan menciptakan semuanya dengan sangat baik, Tuhan mau manusia menguasai semua ciptaannya, merawat, menjaga, memelihara. Nah, adik-adik udah belum merawat ciptaan Tuhan, atau menjaga ciptaan Tuhan, atau memelihara ciptaan Tuhan? Tuhan itu menyediakan semuanya untuk bisa manusia gunakan secukupnya, tapi juga untuk manusia rawat dan jaga. Nah, Kak Novi udah mencoba merawat ciptaan Tuhan. Misalnya contohnya gimana? Yuk, menyiram tanaman, merawat hewan, memberi makan hewan, memandikan hewan, terus memberi makan ikan di akuarium. Nah, adik-adik udah ngelakuin belum? Hari ini kita mau belajar merawat ciptaan Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan semuanya dengan sangat baik, maka kita sebagai ciptaan Tuhan harus mau menjaga dan merawat ciptaan Tuhan dong. Oke, nah hari ini tugasnya gampang sekali. Coba tunjukin satu bukti atau satu foto aja bahwa adik-adik mencintai dan menjaga ciptaan Tuhan, merawat ciptaan Tuhan. Contohnya menyiram tanaman bisa, atau contohnya memberi makan ikan di akuarium, atau contohnya memberi makan hewan peliharaan, kucing, anjing, ayam, apa aja boleh. Nah, boleh juga nggak fotonya dengan cara mencintai orang tua? Boleh dong. Nah, coba adik-adik tunjukin ya sama Kak Novi hari ini. Nah, selain itu kita juga mau ada satu tugas lagi, yaitu bernyanyi yang seperti yang tadi Kak Novi udah nyanyiin. Ingat kan lagunya yang hari pertama, siang dan malam. Nah, nanti kalian videoin ya waktu nyanyi itu pakai gerakan ya, yang bagus adik-adik. Nah, cukup sekian deh tugas hari ini. Semoga kalian suka cita dan bisa belajar tentang hari-hari penciptaan. Jangan lupa ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.